Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Perkenalkan, saya Putri Kusuma Wardani NIM 1905505 dari Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri UPI Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori belajar humanistik. Semoga teman-teman menikmati. Menurut Assegaf pada tahun 2019, teori humanistik itu berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara. Menurut Harissa Hanis pada tahun 2020, berpendapat bahwa konsep dari teori belajar humanis yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan mampu untuk mengekspresikan diri. Artinya, manusia dapat menggali dan menemukan potensi yang ada dalam dirinya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Salah satu teori motivasi yang banyak mendapat sambutan yang positif di bidang manajemen organisasi adalah teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Menurut Maslow, setiap individu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tersusun secara hierarki, dari tingkat yang paling dasar sampai pada tingkatan yang paling tinggi. Pemikiran Maslow tentang teori hierarki kebutuhan individu sudah dikenal luas, namun aplikasi untuk kepentingan pendidikan tampaknya belum mendapat perhatian penuh. Nah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi dalam bentuk memotivasi mahasiswa, agar mahasiswa itu memiliki potensi yang tinggi, penerapan teori Maslow dapat menjadi salah satu alternatif yang menarik. Secara ideal, dalam rangka pencapaian perkembangan diri mahasiswa, perguruan tinggi seyogyanya menyediakan dan memenuhi berbagai kebutuhan mahasiswanya. Adapun konsep teori hierarki kebutuhan Maslow, konsep hierarki ini bermula ketika Maslow melakukan observasi terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatannya, dapatkan kesimpulan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Contohnya, jika individu merasa haus, maka individu akan cenderung untuk mencoba memuaskan dahaga. Individu dapat hidup tanpa makanan selama berminggu-minggu, tetapi tanpa air, individu hanya dapat hidup selama beberapa hari saja karena kebutuhan akan air lebih kuat daripada kebutuhan akan makan. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih berapa jumlah hierarki kebutuhan Maslow? Nah, kalau belum tahu, yuk simak penjelasan. Jadi, hierarki kebutuhan Maslow itu ada 5 teman-teman. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kedua, kebutuhan akan rasa aman. Ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Keempat, kebutuhan akan penghargaan. Dan yang kelima atau terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Adapun teori belajar humanistik Rogers yang menitikberatkan pada metode student center dengan menggunakan komunikasi antar pribadi, yaitu berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam suatu kehidupan. Yang terpenting dari Rogers adalah proses suasana atau biasa dikenal dengan emotional approach dalam pembelajaran, bukan hasil dari belajar. Seorang guru harus lebih responsif terhadap kebutuhan kasih sayang pada saat proses pendidikan, seperti perasaan gembira, tidak tertekan, nyaman. Ketiga hal itu merupakan sesuatu yang diinginkan dalam proses pembelajaran. Sekian materi teori belajar humanistik yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Semoga teman-teman paham terhadap apa yang telah saya jelaskan dan semoga teman-teman di sana sehat selalu. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. See ya next week.